Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi matur nuwun teman-teman semuanya, matur nuwun Om Irul. Pada malam hari ini kita bisa silaturahim kembali. Ini satu anugerah dari Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan di dalam silaturahim itu kemudian kita ada ilmu yang insya Allah itu bermanfaat. Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kajian kita ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya akan membacakan dua ayat di dalam Quran surah Hud, ayat yang ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'uda'aha kullun fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Selanjutnya, monggo Om Irul. Mungkin Om Dok ikut doa bersama ini, karena jam 19.30 ini ada doa bersama di penyakit dalam ini, kalau tidak salah. Ngundang dokter-dokter yang ada di Jogja ini. Monggo, Om Irul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, ngaji kita kali ini tentang persiapan pensiun. Seperti biasa, kita masih punya rata-rata waktu 5 tahun ya. Nah, supaya pertama kita itu tidak pernah pensiun. Jadi kita itu selalu ada kegiatan sampai nanti mungkin usia 90 ya. Kita bisa punya kegiatan yang bermanfaat. Itu tujuannya. Katanya penyakit pensiun yang paling berbahaya itu nganggur. Nanti dia bisa stroke terus meninggal gitu. Jadi kita selalu ada kegiatan. Nah, repotnya kalau yang tidak biasa punya inisiatif membuat kegiatan sendiri, itu apalagi ada keperluan untuk berbisnis, itu bisa keliru ya, sehingga modal yang tinggal satu-satunya istilahnya begitu ya, itu habis gitu ya, karena tidak punya cara yang lebih aman untuk memulai sesuatu. Nah, bahasan kita ini melanjutkan bahasan tentang design thinking sebenarnya ya.
Jadi bahwa kalau kita merancang usaha itu ada ilmunya. Dan salah satu ilmunya itu adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya itu dengan prototyping. Jadi bisnis itu sebaiknya ada prototipenya. Yang kalau dia gagal total itu modal kita masih ada gitu. Jadi kita tes dulu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Om Joksan tadi, bahwa setiap kita ini kita yakin bahwa sudah dikasih jatahnya. Tapi kalau tidak kita cari ya dia tidak dibukakan pintunya gitu ya. Iya. Nah, kita harus mencobanya, mencarinya. Dan nanti dalam bahasan kita tahu bahwa banyak sekali yang tidak menyangka bahwa pintunya itu di sesuatu yang tidak biasanya dia lakukan. Ya, saya akan share dulu screen-nya. Materi kita kali ini tentang pivoting ya. Pivot itu adalah istilah untuk berubah drastis ya. Jadi biasanya kita punya ide, kalau dulu itu dianggap bahwa kita itu harus gigih mengusahakan ide kita. Jatuh 10 kali ya bangun 10 kali gitu ya. Tapi itu mungkin tidak lengkap sarannya, karena sesungguhnya ketika bangun itu ya jangan melakukan hal yang sama itu. Kalau kata Einstein itu mengharap hasil beda dan melakukan hal yang sama itu suatu yang insane ya, suatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau kita ingin mengharap yang berbeda ya kita melakukan sesuatu itu yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan pivoting. Jadi kita harus berubah. Nah, jadi kita melanjutkan bahwa sesungguhnya sampai usia berapapun kita itu sebenarnya bisa berkarya ya, karena problem selalu ada. Jadi problem itu adalah market. Jadi kalau kita, waduh saya nggak punya pasar nih gitu kan ya, maka sebenarnya kalau kita lebih teliti selalu ada pasar. Makanya itu yang jual nasi goreng ya tetap aja bertambah dan tetap aja ada yang beli. Karena ada problem mahasiswa malam-malam nggak sempat masak, kemudian dia beli makan. Sekarang mungkin banyak keluarga juga yang memesan GoFood ya, sehingga sebenarnya market itu selalu adalah problem, baik itu gampang dilihat maupun yang tersembunyi. Ya, jadi kalau kita ingin berbisnis, nomor satu itu sebenarnya yang kita cari adalah problem. Baru kemudian kita mencari solusinya. Kalau dulu kita bisanya apa, kemudian kita cari yang mau beli. Nah, itu terbalik itu. Kita punya apa, lalu mencari yang beli. Nah, kalau sekarang itu orang punya problem apa, kita bikin solusinya. Itu yang lebih tepat ternyata seperti itu. Baik. Nah, ketika kita kemudian sudah tahu problemnya, karena itu sehari-hari kita di situ, atau dekat dengan kita, atau kita punya pengalaman ketika dia dulu kita ada di perusahaan yang sebelumnya, gitu ya, waktu kita kerja dan aktif, itu kan kita banyak melihat problem. Maka kemudian kita bisa menemukan solusi ya untuk problem itu, disebut dengan produk prototype. Biasanya produk prototyping itu tidak jelas, kita nyontek itu kok sukses, kita contek kok gagal gitu ya. Itu bulat gitu loh. Kita cari, kalau zaman dulu susah ya, mencari ilmu bisnis itu harus baca buku, itu pun tidak ada mentornya. Kalau sekarang dengan YouTube, dengan buku, dengan sosmed kita bisa berhubungan dengan teman-teman, sebenarnya proses riset ini bisa lebih cepat. Ya, saya mengalami ya kira-kira 20 tahun yang lalu, saya ingin bisnis apa gitu, saya harus cari buku, saya harus belajar sendiri, trial error sendiri. Kalau sekarang, untuk satu ide, kita bisa kemudian melihat pengalaman orang lain dari YouTube. Ya. Jadi dengan cepat kita bisa berubah. Nah, jadi risetnya itu bulat ini. Bilangnya seperti ini. Riset itu seperti melempar spaghetti ke dinding gitu. Nah, yang masih nempel itulah ide yang mungkin masih jalan. Jadi ruwet gitu. Kemudian dari ruwet itu kita coba-coba macam-macam itu. Kan butuh waktu dan butuh biaya itu. Dan yang paling mahal kan waktu. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang lebih cepat itu kita kemudian mulai menemukan konsep.
oh solusi saya akan seperti ini. Kemudian kita bikin prototipe, kemudian coba-coba lagi, sampai akhirnya kita tahu mana yang paling diminati oleh konsumen. Nah, siapakah konsumen itu? Konsumen itu sebenarnya adalah siapa yang membayar kita. Kalau mau membayar kita namanya konsumen. Beda dengan user. User itu yang memakai produk kita. Kadang-kadang konsumen kita bukan user kita atau sebaliknya. User kita bukan konsumen kita. Contoh Facebook ya. Kita ini kan pengguna Facebook, kita disebut user. Tapi konsumen sesungguhnya itu adalah pemasang iklan di Facebook. Nah, untuk melayani konsumen yang sesungguhnya itu, Facebook terus menambah user. Karena itu dia peduli untuk produknya itu dipakai oleh user. Tapi konsumen sesungguhnya adalah yang masang iklan. Nah, sama dalam bisnis sekarang itu, kita akan bedakan yang namanya konsumen dengan user, dan di awal kadang-kadang kita tidak langsung ke konsumen, tapi terpaksa membuat user gitu ya. Karena konsumen itu berhubungan dengan model bisnis. Model bisnis ya. Google itu kita usernya, konsumennya pemasang iklan juga. Nah, model bisnisnya adalah advertising. Jadi ke usernya gratis, tapi ke konsumennya mahal dia bayarnya. Walaupun murah ya. Akhir-akhir ini saya eksperimen membuat iklan dengan menggunakan Facebook. Sangat murah ya. 100.000 itu misalnya bisa 1 minggu, misalnya kemarin tes nama gitu ya, dengan 4 jenis nama. Yang lihat itu bisa hampir 10.000 orang, dan yang ngeklik itu bisa sampai berapa ratus gitu ya, dan itu habis 100.000. Itu jauh lebih murah dibanding saya melakukan riset langsung ya. Yang dulu jadi mahal sekali. Jadi dalam hal ini saya sudah jadi pelanggan atau customer-nya Facebook ya. Kalau sebelumnya saya hanya user gitu ya, tapi sekarang karena saya menggunakannya, maka saya jadi customer juga. Nah, jadi ada proses mencari itu, dan itu butuh waktu. Nah, bagaimana kita membuat ide? Cara paling mudah membuat ide itu adalah menggabungkan 2 ide yang sudah ada. Jadi contohnya ini kan, ini orang ini dokter bedah sangat tahu ini ya caranya. Ini kan sebenarnya antara gunting dengan pinset. Gunting dengan pinset yang kalau digabung akhirnya menjadi seperti ini. Itu adalah 2 ide yang dicampurkan. Ini mungkin ya ada yang beli ini 15.000 sampai 25.000 waktu itu saya mau beli nggak jadi. Kok mahal banget ya. Ini adalah tepok lalat yang kemudian ditambah dijadikan untuk kartu etol gitu ya, jadi disisipkan di sini. Ini jadi mahal ini ya, padahal ini plastiknya juga menurut sangat murah. Ya, jadi ini adalah 2 ide yang kemudian digabungkan, dan banyak yang seperti itu. Es krim sendiri katanya itu ribuan tahun orang Romawi sudah tahu biasa ngambil es gitu. Tapi konnya itu konnya itu baru ditemukan beberapa abad lalu. Jadi ketika es krimnya itu ditaruh di atas sebuah wafer yang berbentuk kon, jadilah es krim kon ya, dan itu sukses gitu ya. Ternyata anak-anak kecil senang karena tempatnya si es krim pun bisa dimakan. Itu kan ide ya, berbagai macam jenis ide. Nah, biasanya ada teknik yang disebut dengan brainstorming atau mash up. Itu ya semua ide dilempar saja, kemudian kita akan dari idenya orang lain itu kita akan menambah ide lagi. Ya. Nah, saya ingin contohkan di sini sebuah film gitu ya. Mungkin ya. Ini contoh bagaimana suatu ide dalam proses design thinking yang diajarkan oleh
IDEO. IDEO ini adalah perusahaan yang memang bergerak di dalam desain. All right, team. Thanks for coming for a brainstorm today. We have a really interesting topic. The local zoo, the visitors are down 20%. So how might we boost the number of visitors to the zoo? This is a serious problem for them. They want to stay open. They need more funding, all this kind of good stuff. So let's spend a few moments now first and get a few ideas down. Remember, we're going for quantity. Let's see how many ideas we can get. And also, there's so many good ideas out there. Let's push ourselves, try to get closer to the ridiculous. That might be brilliant. All right, so I'll start us off. I had a date night. So, and you might hang out with the animals that are in action, if you know what I mean. All right, what else? What else you got? Oh yeah, what do you got? What if we do a dress up like your favorite animal day? So it's like a costume theme thing. Very cool. What about zoo pop-up at places that kids frequent, the mall, school, parks? Home Depot, I know, has programs for little kids to build, like, you know, birdhouses and stuff like that. So it could be all these different crafts, but they're sort of animal lessons, so Love kids it, learn. love And it. I have a night camping, so you get to camp overnight there. So let's get a 5 or 10 more. So I figure loyalty cards work for airlines and for burritos, so why not have it work for the zoo? Building out the whole celebrity thing, what if like we pretend that animals are celebrities and we give out like a gossip magazine as an advertisement? So for an hour every day, they vacate the cages, and you get to go swing on the bars and everything that the monkeys have. So, zoo turn playground. That's awesome. What we'll do next is we'll look at these and look for some themes and cluster a couple. And then I think we should even prototype 1 or 2 of these and then take them over to the zoo. It's gonna be great, a lot of fun. Thanks, guys. Nice. Ya, itu salah satu cara untuk bisa punya ide bersama-sama ya. Jadi itu idenya adalah bagaimana meramaikan kebun binatang. Jadi ya dikasih ada yang tadi itu baju, bisa mencoba pakai baju di kebun binatang, kemudian berinteraksi, kemudian bikin kandang burung, kemudian ada macam-macam ya. Jadi idenya banyak sekali, caranya adalah sediakan post-it, tuliskan semua ide yang sedang muncul dan terlintas, tempel-tempel, kemudian nanti kita gabung-gabungkan, kita cluster, nah kita dapat ide baru. Ya. Makin banyak orang yang berkontribusi, makin cepat kita punya ide. Anggaplah sekarang kita punya bisnis apa? Apakah itu makanan, apakah itu toko? Nah kita harus coba itu brainstorming. Kira-kira apa yang bisa membuat produk kita ini dikenal atau kemudian dibeli dengan cara brainstorming. Kalau kita pikirkan sendiri, kita biasanya merasa ide kita paling bagus dan hebat ya. Nah, biasanya itu adalah ide yang paling tidak menarik. Gitu. Jadi lebih bagus itu brainstorming. Ketika brainstorming itu kita melihat ide orang lain, kemudian kita muncul ide yang lain. Nah, itu jika kita sama sekali belum punya ide, itu ada caranya seperti ini. Brainstorming. Nah, modalnya itu adalah post-it. Jadi tulis di spidol dengan spidol, kemudian ditempel-tempel ke dinding. Nah, sekarang kalau kita sudah punya ide, misalnya ya, wah saya mau bikin makanan ini, pokoknya nasi goreng yang paling enak, gitu kan ya, atau apapun, itu kita jangan langsung modal ya, wah sewa tempat langsung ini, wah itu modalnya habis itu. Dan yang paling mahal itu di dalam bisnis yang pernah saya alami itu adalah sewa, ya, karena sewa itu pasti habis, tidak bisa dilukidasi, ya. Di sewa itu paling besar, sewa kantor, pernah sewa kantor hampir 200 juta. Pikir-pikir ya mahal juga kantor. Tapi karena proyeknya waktu itu gede ya rasanya oke-oke aja. Tapi kalau sekarang gede juga. Nah, jadi kita berusaha meminimumkan sewa. Yang lebih penting adalah bagaimana solusi kita itu bisa segera di review atau dicoba oleh calon user atau calon pelanggan, terserah mana yang akan kita bidik ya. Jadi kita prototipe itu ada 2 ya.
kita bisa membuatnya itu beneran, disebut make it. Make it. Bisa juga dia fake it. Fake it itu bohong-bohongan aja gitu. Jadi nggak usah beneran, mungkin cuman gambar saja, kotak sabun atau apa. Nah ini contoh fake it ini. Ini contoh fake it. Bagaimana McDonald itu merancang suatu sistem untuk bisa memasak yang cepat gitu ya, sehingga kemudian dia rancang. Nah, itu ngerancangnya juga di lapangan basket itu. Nah, filmnya ada nggak? Saya agak lupa ini filmnya yang mana ya. Kalau nggak ada nanti prototyping. Kok ini startup? Kok nggak ada? Oke, kalau gitu ganti yang lain ya. Ini ada juga yang disebut dengan fake it. Do we have a name for it? Toasty. Nah, ini adalah dia mau membuat pemanggang roti tapi yang unik gitu ya. Nah, seperti ini. Do we have a name for it? Toasty. Toasty, the interactive toaster. Hi, my name is Andrew Brace. I'm a prototyper here at Quirky. We have 3D printers and CNC machines, but whenever we first start to prototype our ideas, we typically use materials as simple as cardboard or paper, things that you'd have at home. It's cheap and easy to be able to get a sense of size and scale and form, and it's just a very approachable material. For the sake of illustrating our prototyping process, we decided to create an interactive toaster. It has a touchscreen that allows you to draw your own design, and it will replicate that design by burning it into your toast. Before you jump straight into it, it's always a good idea to try to sketch out your idea, to figure out roughly the size and shape of it, and also give you an idea of how much material you're going to need and how you might approach cutting and gluing and things like that. We start off with a box, as simple as possible. We cut out our 6 sides, we tape them together, figure out some of the details and the size and scale of the knobs and the screen. After the first model, we had a better idea of what we wanted the final prototype to look like. We were able to use less pieces, which you end up having a more refined looking model because you don't have as many part breaks. In order to achieve these rounded edges, I incorporated a technique called scoring, where you cut just the surface but not quite all the way through, and that lets you bend the material in various ways. The lever detail on the side of the toaster, the design called for a round knob, and to achieve that in cardboard, we basically cut a series of circles that got smaller as you went towards the outside and stacked them up to build up. Suaranya nggak kedengaran ya? Bentar. Oh, kedengaran ya. Kedengaran, Om. In 3 dimensions. It's actually really challenging to cut a curved line into a piece of cardboard. Instead of trying to take it all at once, you make several small cuts to round out the edge. The whole purpose of prototyping is to get that idea out of your head and put it into some sort of format that other people understand. With a little thought and creativity, you can convey any idea to anyone, and it helps you make informed decisions about your refinements later on in the process. Iya, itu tentang ini ya, tentang bagaimana bisa mendesain pemanggang roti yang disukai anak-anak gitu. Unik juga kan ya. Jadi itu disebut dengan fake it ya. Fake it itu banyak macamnya. Kalau misalnya bikin software ya bahkan cuma di gambar-gambar ya. Ini ada juga nih contohnya di sini nih. Nah, Google ini ya. Prototype. Nah, ini dia hanya di garis-garis saja gitu. What is a prototype? The way I think about it, a prototype is an experimental model of an idea. It's a way to give our ideas a presence that we can put in front of somebody else to see if our idea has value. As a design researcher here at Google, I put ideas in front of people who use our products all the time. Is your idea ready to be put in front of people? Yes. In fact, in this video series, we'll share with you several types of prototyping methods that you can use to get your ideas in front of people as soon as possible. Now, how will you know when it's right to show your idea to someone else? The fidelity of your prototype should match the fidelity of your thinking.
So don't be afraid to share your prototypes early and often to get feedback to guide your next product design decision. So we put together a series of 3 videos to introduce you to various techniques we use at Google. There's sketching and paper prototyping, digital prototyping with form and principle, and native prototyping. So to get things started, let's take a look at how teams at Google take an idea in their head and make the first stroke of the pen on paper. Hi, my name is Melissa Powell, and I'm on Google's Developer Relations team. I get to work with designers, developers, and entrepreneurs both inside and outside of Google to solve some pretty tough design challenges. And I'm Miriam Sheikh, a senior user experience designer at Google. I design ad experiences to make them better and simpler to use for products such as Google Search, AdWords, and DoubleClick. And we're here to talk to you about sketching and paper prototyping. I often work in digital prototyping and graphic design tools to create high-fidelity mocks like these. But even at a high-tech company like Google, we generally start the design process with something that looks a lot more like this. By the end of the video, you should feel confident knowing when to use sketching and paper prototyping, 4 types of sketches we commonly use at Google, and 3 primary benefits of paper prototyping. Sketching is a fundamental part of the design process and can help you make key decisions about what to design. It can be as simple as drawing on a piece of paper or even a Post-it note. Or you can use any of these common materials to create a more realistic sketch and share your sketch with others. Sketching can be used in nearly any stage in the product design process. You can use different types of sketches depending on who you're working with and what you need to communicate. Sketching is great when thinking through all of the initial ideas running through your head. You can sketch to outline the steps in a user flow, explore a variety of layouts, and to show the basic app structure, or what we commonly call a wireframe. Once you've agreed on the rough layout, we usually create higher fidelity sketches with details such as buttons, images, and color. At this point, you may decide to transfer your sketches to your digital tools, but the more you can flesh out your ideas on paper, the faster you'll move on your computer. During mid-development and even post-launch, you may need to rethink your design and want to quickly visualize new ideas. So you might bust out a pen and paper even if you already have high-fidelity digital prototypes. It can be faster to communicate and validate your new ideas through sketches before you have to make those changes to your digital prototype. In addition to sketching, another low-fidelity option is paper prototyping. Today I'll cover how paper prototyping can help you think through key user interactions, use color more purposefully, and visualize elevation and shadows. And let me give you some practical paper prototyping pro tips. As you can see with the sketch that Miriam created, it's easy to visualize the user flow, but it's a little bit more difficult to understand the user interactions between the screens. You can use your paper prototype to simulate interactions. For example, if we look over here, I've pre-created some paper prototypes, and we can explore what happens when I click on an individual button. Here we have the floating action button or the quantity, and we can actually have it drop down. And see what happens when a new screen appears and we're looking at the checkout cart. We can also select the address and a pop-up window will appear. To avoid carrying around your paper prototype from meeting to meeting, record these interactions with your phone. Or you can create an animated GIF by taking a few stills and throwing it into Google Photos Auto Awesome feature. It's just easier to share your ideas with people that way. Another pro tip is to print out existing screens. Instead of redrawing all the common elements over and over, the goal here isn't to test your arts and crafts skills, but to explore the interactions and natural transitions between the screens. And since we're working with paper, you can also explore different principles of material design, such as color, elevation, and shadows. Material design is Google's visual design language that synthesizes classic principles of good design with the innovation and possibility of technology. And at the end of the day, it was inspired by the study of paper and ink. So why not get back to basics using paper and ink? A good place to start is to think through purposeful and consistent use of colors. The material design spec has a lot of great information about selecting hues and saturations, so be sure to explore the full material design color palette at the link in the description below. And be purposeful with your use of color, not just on one screen, but throughout the app. In general, we recommend choosing one primary color, which is most commonly used for components such as the app bar or background, and 1 or perhaps 2 accent colors for anything that you want to grab the user's attention, such as the fab, or to indicate that a tab has been selected.
Paper prototyping can help you think through your purposeful use of color because as a practical paper prototyping pro, you'll want to reuse the colors throughout the app. Not only is that easier, but when this translates to your final product, it will reduce visual noise for the user, making navigation much easier. And because we're working with physical materials, be sure to make note of how the layers form shadows. Of course, we have the x-axis and the y-axis. With material design, we're encouraged to consider and make use of the z-axis, an elevation of each sheet. You can read more about elevation and shadows in the material design spec, linked in the description below. Ya, itu contoh dari perusahaan sekelas Google juga dia selalu prototyping dulunya. Misalnya Om Musafak ingin mendesain aplikasi banking syariah gitu kan, ya pakai kertas dulu gitu. Atau Om Baruno mau mendesain pemesanan bunga menggunakan handphone, ya pakai itu dulu gitu. Jadi nggak harus langsung bikin. Dan ada banyak aplikasi yang sekarang itu bisa dipakai untuk membantu membuat fake prototype ini. Nah, apa gunanya? Gunanya supaya bisa ditunjukkan ke orang lain apakah mau pakai. Contohnya kemarin saya mau beli bunga. Itu karena hujan, karena susah sekali beli dari handphone. Akhirnya minta tolong orang. Gitu. Nah, bayangkan kalau itu bisa ada handphonenya. Jadi kan enak banget. Cari di GoFood belum ada itu. Nah, itu contoh. Jadi berbagai ide untuk kita akan membuat sistem. Kebetulan yang video yang ini nggak ketemu. Nah, cara yang lain itu betul-betul dibikin. Prosesnya seperti apa? Prosesnya sama, tapi kali ini betul-betul bendanya itu dibikin, tapi tidak harus langsung benda yang sesungguhnya. Artinya kita bisa menggunakan benda-benda yang sudah ada sebagai bahan dasar. Yang tadi ada contoh itu tadi untuk masuk tol tadi kan. Nah, yang ini kan ini sebenarnya bisa bikin pakai penepuk lalat terus ditempeli kartu tol beneran gitu dan ternyata bisa. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini misalnya di mana ya? Oke, ini contoh. Nah, ini dia. Tonight, the deep dive, one company's secret weapon for innovation. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft.
It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. And the other side says, that gives us a lot of help, says, be safe. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I care? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Oh, man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour, traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, what, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. Yeah. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell, you know. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. If it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done, because it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you, as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there. But there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think?
Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California. Ya, itu contoh dari mendesain shopping cart ya, walaupun kita sudah biasa yang ini, tapi ternyata cara belanja orang itu maunya pakai basket yang kecil-kecil, tinggal kemudian ditaruh. Selama ini kita dorong-dorong, jadi tidak efisien. Nah, itu contoh ketika langsung real ya, tapi kalau diperhatikan tadi dia langsung riset langsung ke customer-nya, langsung ke penggunanya. Langsung dilihat, difoto, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bisnis kita? Ya, kita juga bisa beneran. Contohnya, misalnya bikin nasi goreng, ya bikin nasi goreng beneran, gitu ya, dan kemudian dicoba. Gitu. Tapi kemudian kita bikin beberapa versi untuk dites mana yang paling disukai. Nah, itu adalah satu proses yang sifatnya make it langsung. Nah, jadi sesungguhnya bagian yang paling penting itu adalah prototype, testing, ada feedback. Prototype, testing, feedback. Seringkali kita jumping langsung, kita punya produk jadi, gitu ya. Dan ternyata nggak ada yang beli, padahal kita sudah keluar modal banyak sekali. Jadi kita seharusnya prototyping, testing, feedback, dan seterusnya sampai akhirnya kita menemukan produk yang memang laku ya, dibeli oleh customer yang mau bayar kita itu tadi. Nah, satu yang penting ketika kita membuat prototipe itu, tujuan sesungguhnya adalah mendapatkan feedback. Feedback itu dibagi 4. Ya. Kalau kita nanya, misalnya ini ya, saya jual bunga itu. Kemudian kita tanya, kok beli di sini kenapa? Kemudian apa yang disukai gitu kan ya, apa yang kurang. Jadi kita memang mencari, bertanya untuk apa yang sudah bagus disukai ya, what works, dan kritik apa yang kira-kira bisa diimprove ya. Kemudian mungkin ada ide-ide dari pembeli itu sendiri dan ada pertanyaan gitu ya yang ingin ditanyakan gitu. Nah, ini kemudian akan memperbaiki produk kita dengan cara kita coba dalam bentuk prototipe ya. Misal nih bunga gitu kan ya. Kadang kan kita beli bunga mengasumsikan pembelinya itu sudah tahu bunga yang akan dibeli. Padahal bunga itu ada maknanya, misalnya mawar warna merah, beda dengan warna pink, beda dengan yang kuning. Ada nggak informasi itu? Ada nggak dilatih itu yang jual itu juga, yang bantu jual itu memberitahukan itu? Ada pertanyaan itu enggak gitu, kalau untuk orang yang meninggal bunganya apa? Gitu. Misal seperti itu. Ada nggak kemudian ide-ide yang bisa kita gali juga dari pembeli? Kalau kita itu jual makanan, ada nggak variasi misalnya berapa porsinya, kemudian bagaimana cara bawanya, itu banyak sekali yang digali dan itu bisa didapat dengan cara kita membuat prototipe ya memang kalau makanan kita masak beneran dan dicoba. Ya, itu adalah tentang feedback. Nah, sebagai orang yang kemudian membuat bisnis itu ada satu prinsip yang penting, working on it, not in it. Jadi kita itu bikin usaha bukan jadi pekerja di situ. Bukan kita tenggelam di dalamnya. Misalnya ya, kita bikin masakan. Terus setiap hari jadinya malah repot itu ya. Semalaman masak, pagi ngirim, sorenya belanja, malam masak lagi dan seterusnya. Itu berarti working in it. Seharusnya working on it. On it itu artinya si produk ini itu diteliti dan dikembangkan. Nanti yang masak itu tidak harus kita misalnya.
Tapi yang menstandar membuat ramuan bumbunya itu kita. Setelah jadi ya orang lain yang membikinnya, trade secret lah. Seperti Coca-Cola itu kan trade secret selama berapa itu ya? 100 tahun ya. Jadi itu hanya minuman gitu kan ya. Itu ada ini si Coca-Cola ini kan. Nah, semua yang berhasil itu adalah yang working on it. Ini ada contoh sedahsyat apa kalau kita itu working on it ya. Di sini ada film McD ini misalnya ya. McDonald's recently launched a campaign called Our Food, Your Questions. It's aimed at demystifying one of the world's most recognizable and controversial brands. Our consumer reporter tapped into that transparency push for a peek behind the curtain. And new at 10 tonight, Chris Kimura opened Closed Doors to discover that the heart of McDonald's machine is just down I-4. Empty tables, dark registers, and an idle kitchen. Fast food slowed to a stop. A rare glimpse at a new McDonald's the day before it opens. This is the calm before the storm. With golden arches emblazoned on everything, this is the McDonald's we know. But we've ordered a special taste of McDonald's secret recipe behind the scenes. First, Kid in the Candy Shop. The mesmerizing Toronto Bakery. We operate 24/7. We don't know the Toronto name, but most of us know the Toronto flavor because it's essential to every McDonald's sandwich. You know, it's got meat and condiments, but when you open that package and see that bun, that's really the star of the show. Flour trucks in by tanker. A lot of flour. To this nondescript Orlando factory. Inside, it spends just 1 hour 45 minutes mixing, transforming into a yeasty brew, a sticky dough, a powdery ball, and eventually, a McDonald's bun. In a 24-hour day, we run 1.5 million buns. Just as impressive as the scale, Essentially 1,000 pieces a minute. is the precision here. Consider those sesame seeds. Toronto's 70 bakers are confident each Big Mac bun contains 360 of them. If you were to count that bun, I guarantee you, you'd be plus or minus a seed. And I'm sticking to that. Toronto bakes around the clock. Its mechanized kitchen includes the world's most hypnotic rotating silo. That's a variable speed cooler. After the buns complete that 3-story cooling circuit, a high-speed camera inspects each bun. It looks at color, it looks at seed coverage, it looks at diameter, it looks at height. And ejects the second-rate ones. Next, it's off to packaging. And finally, the freezer. Crazy, isn't it? I was stunned to discover these piping hot McDonald's buns are immediately frozen. Thawed, and it's like it's the day it was baked. We followed those buns and learned Toronto Bakery is literally attached Right arm, left arm. to a refrigerated warehouse. It's a 150,000 square foot facility. This is the hulking home of Martin Brower Company. It's a big machine. Non-stop. 3 shifts. Every item a McDonald's needs ships in. They come from 26 different states. Then quickly out to 440 nearby locations. 365 days a year. Its frosty back wall is stacked sky high with French fry boxes. It's a lot of French fries. 2.5 million pounds of them, and they'll all be gone within 72 hours. On average, our inventory will turn 2 to 3 times a week. With 220 people on staff, this pounding place is McDonald's logistical heart. Martin Brower's trucks are the Golden Arches arteries. We'll drive 3 million miles a year. Every supply route arrives at the McDonald's we know. I'm marking them. Even though this is familiar territory for most of us, This is for the hamburgers and cheeseburgers. owner-operator Rafael Vasquez has some secrets to share. The new grill, for example, is automated. It simultaneously cooks both sides of the burger. There's no burger flippers anymore. In seconds. 38 seconds. 38 seconds. That's it. That's it. Some kitchen equipment is internet-enabled and can summon repairmen on its own. The goal?
zero downtime. That's what we're all about. We were surprised to learn how many people a single McDonald's hires. This particular location, we're going to open up with about 90 employees. Here's another fun fact. The table where sandwiches are assembled If I touch this, is heated to 120 degrees, keeping our buns warm. hot to the touch. How are you? McDonald's target is to feed hungry customers inside of a minute. 60 seconds, yeah, absolutely. 3 pieces. When I gave it a whirl, 1, 2. the only thing uglier than my slow speed Slide, close. was my improperly built Big Mac. Oh, that is bad. This reject is solely my mistake. That's non-compliant right there. The good ones come together perfectly, consistently, thanks to thousands Big numbers. working together. There's no system better than the McDonald's system. It's teamwork, We're here together. up close It can get intense. and backstage. It's a huge system. People We have a very good crew here. cheerfully delivering It's fun to do every day. a happy Very good. meal. Now serving guests $2.94. We want the world to see it, and we're proud of it. Chris Kamora, Have a good day. Fox 13 News. Definitely fascinating. If you know Chris too, you know he's a numbers guy. So on Ya, ini kira-kira 30.000 cabang ya di seluruh dunia ya. Kalikan satu cabang 10 orang aja sudah 300.000 orang kerja di McD ya. Belum lagi supportnya ya. Saya pernah ikut training sekilas lah di McD itu. Untuk memasok ayamnya saja itu luar biasa ya. Ada standar beratnya, ada standar motongnya. Jadi ayam itu beratnya harus sekian, lalu dipotong menjadi 9 bagian. Setiap bagiannya itu timbangannya harus pas. Nah, luar biasa. Jadi working on it itu penting ketika kita berpikir bahwa bisnis ini harus sustain. Ya. Kecuali kalau kita ya mikirnya hanya ingin ada kerjaan, itu beda lagi ya. Tapi kan kita ingin ini sustain. Nah, jadi tadi prinsip di IDEO itu adalah file faster, succeed sooner. Ya. File often, file faster, to succeed sooner. Jadi kalau kita lihat semua yang jadi besar sekarang itu dulunya juga kecil ya. Ini seperti Facebook, awalnya bentuknya kayak begini, 2004, 2005 ditambahin menunya, kemudian 2006 seperti ini, 2007, 2009, sampai sekarang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia ya, lebih dari hampir $1 triliun gitu ya. Jadi itu semua itu pasti dari kecil, tapi iterasinya cepat. Gitu ya. Dan ini sekarang salah satu most powerful person ini, si Mark ini, karena bisa mempengaruhi sampai sistem politik ya. Nah ini coba kita lihat juga ini Amazon tahun 95 juga jelek begini bentuknya ya kalau standar sekarang ya. Tapi saat itu nggak ada yang lain dan dia sendiri ditertawakan karena dia jualan buku ya, jualan buku. Tapi ternyata sekarang menjadi orang terkaya dunia itu ya. Sekarang ya jadi bagus, jual macam-macam. Jadi semuanya itu pasti berangkat dari sederhana, file faster, succeed sooner. Kemudian start small dan iterate ya. Ini saya ambil contoh yang lokal ya. Ini adalah Ibu Sumi Wilujeng yang meletakkan fondasi jarah brownies Amanda tahun 99. Awalnya kue ini diberi nama bolu coklat yang dijajakan dengan sepeda ke rumah-rumah tetangga, kerabat, dan langganan oleh Joko Ervianto yang merupakan putra sulung Ibu Sumi Wilujeng. Jadi walaupun di Bandung, tapi sebenarnya ini Bu Sumi Wilujeng dengan Pak Sugeng ya. Nama Amanda mungkin banyak orang yang mengira berasal dari nama pemilik brownies tersebut. Ternyata nama Amanda adalah singkatan anak mantu damai. Usaha ini berdiri tahun 2000, awalnya penjualan masih mengandalkan kepada pelanggan yang dari dahulu menyukai kue buatan Ibu Sumi ini ya, istri Pak Sugeng, dari acara-acara arisan. Dalam perjalanan usahanya, Amanda beberapa kali menghadapi tantangan seperti musibah kebakaran, kontrak tempat usaha yang tidak dapat diperpanjang, kesulitan mendapat pinjaman, dan yang lainnya. Sekarang jadi cabangnya di mana-mana ya, dan produknya sudah tidak sekedar si brownies kukus itu, ya. Sudah macam-macam dia, sudah beriterasi, dan tidak disangka sudah 20 tahun ya. Nah itu beberapa contoh bahwa bisnis itu sebenarnya bisa ada ilmunya ya.
Bisa dimulai dengan kecil, kemudian dengan iterasi. Ya. Jadi, itu kira-kira sharing hari ini. Nah, silahkan kalau kita mau ada diskusi ya. Oke, ya, monggo. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Gimana, Pak Mas Jok? Tadi kelihatan nggak video-videonya? Bagus bagus videonya. Apa Berkat YouTube itu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau sharing pengalamannya. Nah, kenapa tadi saya ulangi lagi mengapa kita membahas ini? Satu hal yang harus kita manage itu adalah risiko ya. Kalau kita memulai usaha dengan cara yang konvensional, risiko terbesar itu adalah kehilangan modal. Dan yang kedua tentu saja kehilangan waktu. Nah, 20 tahun lalu saya sudah mengalami lah. Sekarang ini zaman di mana ilmunya istilahnya berlimpah lah di internet itu. Sehingga, caranya ternyata seperti ini tuh orang-orang itu ya. Dan ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajarannya. Kira-kira seperti itu sih. Silakan rekan-rekan. Om Irul. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Om Irul, terus terang aja memang mulai bisnis itu saya juga baru sekarang sih. Itu pun karena saya nggak punya kompetensi di bidang itu, jadi saya serahkan suaminya Mbak Sensita gitu. Karena beliau sudah bertahun-tahun di bisnis di bidang itu. Nah, tapi lepas dari itu kan bisnis konvensional ya, maksudnya ya dol tinuku gitulah. Jadi saya juga learning banyak di situ. Nah, di sisi yang lain, sekarang itu kan ada bisnis yang dapat dikatakan nggak konvensional gitu, yaitu MLM. Nah, tapi ini kaitannya sama ngaji ya. Ya. Kalau menurut Om Irul, MLM itu gimana kalau dilihat dari sisi agama gitu? Oh ya, ya. Karena saya itu kadang-kadang nggak sreknya itu kok ada pasif income ya, orang yang dapat dikatakan memang dia dulu bekerja untuk mendapatkan downline yang banyak, habis itu kemudian dia diam saja, tapi tetap dapat duit gitu. Nah, itu apakah bagaimana dari sisi agama gitu aja? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kita akan bedakan, jadi namanya model bisnis ya dengan dengan cara kita menjalankannya. Jadi begini, pada dasarnya semua itu kalau dia itu menjunjung keadilan, kemudian tidak ada mengurangi timbangan ya, jadi tidak menipu gitu ya, itu boleh itu. Jadi misalnya MLM itu kan pada dasarnya sebenarnya adalah konsep di mana semua orang itu ikut menjual ya. Sebenarnya secara sistem tidak masalah dia. Yang menjadi masalah ketika kemudian ada suatu trik ya supaya mencari downline itu dengan melebih-lebihkan. Nah itu kan sudah mulai di sisi itu ada yang bisa disebut tertipu begitu ya, karena tidak mempunyai pengetahuan yang sesungguhnya. Tapi kalau secara metode semua itu boleh-boleh saja. Sama dengan koperasi, saya punya sahamnya dan kemudian saya dapat bagi hasil, ya nggak masalah juga kan. Yang tidak dibolehkan itu adalah cara berbisnisnya yang hilang dua hal itu. Satu adalah adil, kedua itu adalah hilangnya kejujuran itu ya. Jadi itu. Nah, ada beberapa yang menggunakan trik. Contohnya saya pernah lihat videonya Arli Kurnia. Siapa itu ya? Dia cerita bahwa ada ya dia memang merancang itu, ada satu tukang becak gitu ya. Diminta ininya diminta KTP-nya, kemudian
kerjakan rame-rame dengan teman-temannya gitu ya, sehingga dia itu punya downline banyak dan kemudian dapat berlimpah gitu, dan kemudian di forum itu ditunjukkan tukang beca aja bisa gitu, padahal itu tanda kutip gorengan lah ya gitu ya, sehingga orang berbondong-bondong ikut gitu. Akhirnya terjadi Ponzi scheme ya, orang tidak lagi benar-benar mendapatkan manfaatnya, tapi mengejar sistem bonusnya itu, sehingga hilanglah esensi dari maslahat berbisnis itu. Nah, itu kan yang pernah kita bahas ya, di dalam bisnis itu kita kan mencari berkah ya. Kita bukan mencari kaya itu. Kita harus yakin bahwa rezeki kita itu sudah ada gitu ya. Kita itu hanya disuruh mencoba membuka pintu-pintunya gitu. Tapi jangan sampai ketika proses itu kita kehilangan keberkahannya. Jadi semua itu adalah tergantung kepada pelakunya. Kalau memang kemudian bisnis kita dijalankan dengan model MLM, tapi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang menjunjung keadilan dan kejujuran itu, ya nggak masalah, itu hanya salah satu sistem pemasaran kok itu. Tidak beda dengan sistem saham dan yang lain. Jadi itu ya. Jadi kita bedakan antara sistem pemasarannya dengan kejadian penggunaan sistem itu untuk manipulasi. Nah, kalau itu walaupun yang bukan MLM tapi dia melebih-lebihkan barang gitu kan ya, kan dicela di dalam Islam itu. Wah, ini enak banget ini gitu, ini nomor 1 di dunia gitu lah. Itu sudah hilang berkahnya itu. Ya, kalau cara Rasulullah ini seperti ini, yang saya rasakan seperti ini gitu. Nanti kalau bagus ya akan terjadi dengan sendirinya. Banyak sekali orang yang bisnisnya biasa saja jadi meledak kan. Kita tidak pernah tahu di pintu mana rezeki kita itu dibukakan gitu, atau mungkin kita dititipi rezeki orang lain gitu. Toh nyatanya McD lebih sukses daripada banyakan orang. Ya, padahal dia mungkin tidak menggunakan prinsip-prinsip agama gitu kan. Ya karena dia jujur, disiplin, kemudian kualitasnya terjaga, dia konsisten gitu kan ya, dia work on it lah istilahnya gitu ya. Ya dia jadi saluran itu terbukanya rezeki bagi banyak orang itu yang kerja di sana. Ya kira-kira itu sih sebenarnya kita harus hati-hati kalau kita sudah melihat bahwa ini tidak benar, ini yang dikejar adalah bonusnya, bukan maslahat dari itu sendiri. Wah, itu banyak loh macamnya itu. Mau umroh lah, mau inilah, mau arisan ini, wah banyak itu. Tapi kita harus lihat, wah, bedakan antara sistem dengan akhirnya tindakan dari pelaku. Oke, ya. Misal. Om, bisa tanya Om? Ya, monggo. Kalau tadi kan yang dibahas terkait dengan inovasinya. Ya. Nah, sekarang ini kan dalam mengejar pesaing, rata-rata ada yang menggunakan metode imitasi. Ya. Pokoknya apa yang kamu buat, saya copy paste plug gitu. Bahkan kalau yang saat ini kan paling sangat terkenal itu kan China. Ketika Eropa membuat mobil, seminggu berikutnya sudah ada mobil yang warnanya, jenisnya, tipenya mirip, betul-betul mirip. Aku nggak tahu gimana dia mencuri teknologinya seperti apa, tapi kan itu yang salah satu strategi yang bisa digunakan. Nah, pertanyaannya adalah ketika menggunakan metode imitasi, apakah harus memiliki kapasitas atau kompetensi yang sama dengan terkait dengan model pemikirannya supaya dia bisa mengembang dari sesi mengcopy, kemudian plus menambahkan fitur-fitur tertentu yang lebih advance dibanding produk sebelumnya yang sudah muncul. Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Ya, normal Musafak ya. Prinsipnya adalah orang yang meniru itu tidak pernah mampu melampaui yang ditiru, gitu ya. Jadi kalau dia ke kanan, kita ke kanan, ya lama-lama ya paling banter ya kita hanya di belakangnya. Gitu. Nah, tapi ada yang disebut dengan fase pengembangan bisnis. Jadi fase pengembangan bisnis itu kita itu butuh learning curve. Memang yang pertama itu adalah meniru. Tapi apa yang ditiru? Nah, itu yang ditiru itu bukan bentuk fisiknya, tapi model bisnisnya.
model bisnis itu begini loh. Kita bisa meniru Google bahwa model bisnisnya itu adalah advertising gitu. Atau meniru Uber jadinya Gojek gitu. Jadi yang ditiru itu adalah model bisnisnya. Kalau produknya itu belum tentu sesuai. Kalau produknya. Kenapa? Kan tadi produk itu solusi buat problem. Problemnya kan belum tentu sama. Misalnya di Jakarta itu orang naik motor ojek karena macet. Yang tidak terjadi di Amerika. Di sana nggak ada sepeda motor itu jadi taksi itu, nggak boleh memang. Makanya di sana adalah mobil, karena keluar kota sedikit itu sudah nggak ada taksi gitu ya. Jadi beda itu. Tapi model bisnisnya bahwa nanti itu ada orang punya kendaraan, bermitra, kemudian menggunakan aplikasi, itu bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Jadi Cina itu tidak semata-mata meniru loh. Sekarang itu banyak sekali yang dia itu sudah idenya sendiri. Dan dulu memang dia itu mendapat transfer teknologi karena jadi maklun kan. Jadi dan Cina itu rada mengancam begini. Kalau merek terkenal di dunia itu dibikin di Cina, maka dia tidak akan bikin counterfeit-nya, nggak akan bikin palsunya. Tapi kalau tidak dibikin di Cina, dia akan mengeluarkan palsunya. Ini rada preman juga itu. Nah dari situ dia dapat teknologi yang akhirnya dulu diremehkan bahwa orang Cina sendiri bisa kemudian invention ya. Tapi begitu satu titik manufakturnya terbentuk, mereka ternyata mampu menemukan sendiri. Ya itu sih. Jadi kalau menurut saya kita contoh bisnis model. Nah kapan-kapan mungkin kita akan bahas ya. Bisnis model itu bukan produknya. Bisnis model itu kalau ada yang kenal dengan bisnis model Canvas atau Lean Canvas gitu ya, itu ada customer, ada channel, ada value proposition, ada key strategic partner, kemudian ada revenue stream, ada cost, itu ada caranya. Jadi bisnis masa depan itu adalah pertandingan model bisnis. Kita bisa berpartner dengan beberapa pihak untuk membuat bisnis model yang bisa bertanding. Pertandingan itu di model bisnis. Jadi Gojek dengan Grab itu bukan bertanding tentang ojeknya loh. Mereka bertanding model bisnis sebenarnya. Karena ojeknya toh bisa Grab, bisa Gojek juga ternyata kan, mendua juga kan. Tapi model bisnisnya beda. Jadi itu dua-duanya bisa survive. Nah ini ada pertanyaan juga ini dari Om Suka Basuki. Bisnis bakmi Mas Pong, ya Om ya seperti apa gitu kan ya. Saya sendiri tidak ingat apakah pernah di bakmi Pong gitu ya. Tapi begini sebenarnya, ada beberapa bisnis yang dia itu moncer di awal tapi terus hilang. Contohnya beberapa waktu lalu banyak artis itu bikin kue atau apa gitu sampai antrinya itu luar biasa, tapi sekarang hilang gitu ya. Jadi tetap di dalam bisnis itu ada sisi marketing, tapi ada sisi dari kualitas produk itu sendiri. Kalau dia tidak standarisasi, entah sistem cara pelayanannya sampai kualitas dari produknya, ya dia akan decline. Nah, yang kedua adalah iterasi tadi. Kalau dia tetap sama seperti ayam Suharti sudah 50 tahun yang lalu gitu ya, tidak berubah, dia decline karena pasarnya aging, pasarnya akhirnya hilang. Milenial tidak kenal lagi dia. Ya. Nah, itu yang selalu harusnya digali lagi. Brownies kukus Amanda itu sudah lewat masanya. Si brownies kukus sudah di mana-mana. Tapi Amanda sudah beriterasi dengan punya banyak produknya, gitu kan ya. Sudah tidak lagi hanya si brownies kukus itu kan ya. Nah, itu saya tidak tahu dengan bakpia Patuk 75. Dari dulu ya itu saja gitu kan ya. Atau mungkin sudah berubah, saya tidak tahu ya. Sehingga kemudian ada bakpia Tugu, Kencana apa dan segala macam gitu kan ya. Itu persaingan jadi lebih rumit. Kalau dia tidak beriterasi, ya mungkin suatu ketika hilang gitu ya. Seperti kalau di Bandung itu ada kue sus Merdeka, sudah tidak terlalu populer. Jadi bakmi Mas Pong ini mungkin dia berhasil membuat suatu standar ya. Karena sebenarnya kalau rasanya tidak standar, orang juga mungkin tidak datang ya. Atau misalnya dia heboh, tapi kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya nanti akan ya tenggelam juga. Gitu.
Bisnis yang ngetren biasanya ada di kalangan milenial. Nah, bagaimana mencari peluang bisnis ini kata Mas Didi. Untuk kita yang lifestyle mungkin sudah berbeda dengan milenial. Jadi benar ya, berbisnis itu dimulai dari problem si customer-nya. Di awal itu kita harus menentukan. Nah, bagaimana kalau menentukannya itu tidak bisa? Caranya adalah testing. Jadi misalnya kan, apakah produk yang saya bisa nggak melayani produk anak milenial? Oh ternyata nggak bisa gitu kan ya. Itu kita coba gitu. Bisa nggak yang usia madya gitu? Bisa nggak usia yang senior? Di setiap itu ada bisnisnya. Orang yang sangat senior itu kan ada bisnisnya itu, bisnis kesehatan, bisnis ini gitu macam-macam ya. Bahkan kalau di luar negeri pernah saya lihat itu ada yang bikin robot. Robotnya kecil hanya untuk ditaruh di atas meja. Tujuannya apa? Untuk menemani para senior supaya tidak merasa kesepian. Ada itu yang melihat bisnis itu ada. Siapa yang mau mengajak orang tua kita ngobrol? Ya mungkin di masa depan itu Siri kalau di iPhone itu ya, atau Amazon Echo gitu ya. Dan bentuknya apa? Robot kecil kayak kucing gitu ya. Ya robotnya bahkan nggak kayak kucing ya, kayak laba-laba gitu. Jadi itu ada bisnisnya kalau kita mau mendalami model bisnisnya ya. Jadi robot apa itu ya? Ya, jadi ada itu robot-robot yang memang tujuannya itu nanti adalah untuk menemani yang sudah sepuh itu. Itu juga bisnis itu. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, itu saya punya dulu saya merasa bahwa kita akan mencoba semuanya dan yakin kalau kita itu gigih akan menjadi sukses gitu ya. Sekarang mungkin saya agak beda gitu ya. Mungkin karena usia kita juga sudah lanjut ya. Kita itu masing-masing itu punya bakat alamnya. Jadi burung itu ya bakatnya terbang, bukan berenang. Ikan itu berenang. Gitu kan. Nah, kalau monyet itu ya memanjat pohon gitu ya. Jadi memang beda gitu. Jadi dua orang yang sama berbisnis sama-sama restoran belum tentu yang satu lebih sukses. Gitu. Yang satunya bisa sangat sukses, yang satunya sama sekali tidak gitu ya. Nah kita juga harus melihat itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjerumus? Kita testing. Kalau kita itu mendapat kemudahan di bisnis itu, ditekuni. Kalau tidak mudah, ya jangan dipaksa. Nanti kita kehilangan waktu, gitu kan. Kita coba yang lain lagi. Ya itu yang pernah saya rasakan ya. Kita tidak bisa memaksa. Gitu. Entah kenapa itu ada orang yang cuma bikin jajanan pasar itu laku. Ya. Tapi ada yang berusaha membeli dan menjualnya lagi tidak laku gitu. Bahkan ada orang yang membeli dari si A menjual ke C dan laku gitu. Ada itu. Itu kita harus mulai kenali diri kita ada di mana. Nah, banyak teman-teman saya itu suka jempeng juga. Misalnya ya beberapa teman, wah sekarang dia ikan atau kebun gitu ya. Saya juga berpikir juga, apakah dia punya talent di sana? Apa tangannya dingin untuk menumbuhkan tanaman gitu ya. Bapak saya itu tangannya dingin itu. Jadi kalau nanam sesuatu itu tumbuh jadi besar gitu ya. Nggak tahu itu bapak saya itu ilmunya apa. Pokoknya ditanam jadi aja. Tapi beliau tidak pengen berkebun. Gitu ya. Sementara saya kayaknya enggak. Gitu. Ya saya harus terima itu. Kira-kira begitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau melayani milenial, ya kita tes saja. Tapi kalau ternyata tidak cocok, kalau kita tetap ingin di sana, ya kita harus cari tim kita yang entah kenapa itu jodohnya dengan milenial gitu ya. Ya, kira-kira begitu sih. Ya. Om Irul. Ya, monggo. Gimana caranya customer itu tertarik dan itu kemudian mereka itu belanja masalah ke kita. Jadi kalau yang ideo tadi itu atau bahasan kita sebelumnya, memang kita harus bertanya kepada customer yang akan kita sasar. Sebenarnya
itu memang masalah bukan buat dia. Kan kita mula-mula punya hipotesis. Ini anak-anak muda ini pasti seneng lah itu bubble tea gitu kan ya. Wah, saya kalau buka ini pasti laku ini kan ya. Ditanya dulu, biasanya kalau minum apa gitu kan ya. Kenapa minumnya itu? Kalau ada bubble tea kira-kira mau coba enggak gitu. Kalau iya ya baru dibikinkan prototipenya, ngambil di tempat lain, tawari gitu kan ya. Mungkin kita rugi gitu kan ya, ngambil 10.000 jual 12.000 ya, rugi ongkos misalnya gitu. Tapi itu untuk menguji hipotesis supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Kita langsung buka bubble tea itu ya, ternyata nggak laku. Loh, di sana kok laku? Ya di sana laku, di sini ya belum tentu gitu. Nah, dalam proses design thinking itu wajib kita memang menguji hipotesis ke calon customer kita itu. Itu yang dulu jarang dilakukan. Kira-kira begitu sih Om. Jadi memang harus berani testing. Kita pemalu. Kita malu untuk testing. Akibatnya modal kita habis karena kita salah trial error-nya. Kita salah trial error-nya. Itu sering terjadi itu. Nah, bagaimana kalau sudah salah? Nah, sebenarnya bahasanya adalah pivoting product. Jika kita itu punya produk dan ternyata tidak laku, maka Anda harus pivot. Pivot itu berubah, strategi ya berubah. Ada 2 jenis pivot produk, produknya yang diganti, customer-nya tetap. Ya, kita dengerin, terus kita ubah produknya. Ini contohnya saya waktu itu bersama almarhum Ahyani kan sudah memilih produknya itu oil gas company gitu kan ya. Ternyata produk kami itu tidak laku. Baru dibeli 1 kali, sementara modalnya gede gitu kan ya. Terus saya dengarkan mereka, kenapa sih gitu? Oh datanya begini, datanya gitu. Oh kalau begitu saya ganti produk aja. Dan ternyata produknya laku karena sesuai dengan problem mereka. Itu namanya pivoting product. Kalau misalnya kita tidak mau menempuh itu, wah ini modalnya sudah gede banget. Maka kita bisa coba pivoting market. Pivoting market itu produknya sama, tapi marketnya yang diubah. Nah, bagaimana cara kita tahu itu? Ya memang harus dicoba. Contohnya ini misalnya, toko bunga biasanya menunggu pembeli datang, misalnya ibu rumah tangga, begitu kan ya. Apakah akan kita ganti itu memasok developer atau memasok Pemkot atau ke ke kantor-kantor? Kan kita tidak pernah tahu itu bisnis apa yang marketnya kita tes. Atau sebaliknya, satu market, produknya yang kita ubah. Kalau ini nggak mau beli, maunya yang apa? Gitu kan ya. Berarti pivoting produk. Nah, umumnya kalau misalnya makanan, yang lebih sering itu adalah pivoting produk. Jadi, tes, dan begitu ada yang mau beli untuk kedua kalinya, kita tanya, kenapa sih kok beli? Gitu. Nah, kemudian itu yang dieksplorasi, working on it kan, dibagusin gitu, dibagusin. Jadi mungkin bungkusnya, mungkin cara delivernya, mungkin porsinya gitu ya. Belum tentu semua itu suka porsinya besar ya. Wah, dikira kalau porsinya besar pasti lebih puas. Mungkin malah merasa mubadir, sehingga malah jadi wah jangan terlalu besar porsinya gitu. Itu kan kita tidak tahu itu. Nah, berarti itu pivoting produknya yang akan diubah. Itu tes tanya itu bisa macam-macam ya. Saya ingat Om Irul dulu itu ada satu produk bedak wanita itu yang terkenal banget gitu. Terus kemudian disebarlah orang itu di semua toko di Malioboro. Terus di setiap kali masuk orang itu akan bertanya, ada bedak merek ini enggak? Enggak ada. Ada orang datang lagi ke toko yang sama gitu. Saya mau cari bedak ini, ada enggak? Enggak ada. Jadi toko itu seakan-akan bilang, kok kita yuk laris banget lagi bedak ini. Terus kemudian akhirnya ya mau nggak mau akhirnya toko itu juga menjual bedak itu. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, ya akhirnya laku nggak itu sih? Model laku. Itu model konvensional sebetulnya, tapi
salah satu strateginya dulu kayak gitu itu yang setahu saya gitu. Nah, kalau Om Irul, filosofi ini wong Jawa itu menurut saya juga bagus loh ya. Ada N3 itu loh. Ya, niteni Hajar Dewantara itu. Sama ya, terus kemudian nambahi gitu. Nah, posisi sekarang itu piye, Om? Niteni niroke nambah itu kan satu proses yang penting itu ATM ya, amati tiru modifikasi. Kalau kita itu dalam posisi learning curve gitu ya, kita memang menggunakan harus menggunakan itu malah menurut saya. Jadi misalnya saya mau bikin bisnis bakmi gitu kan ya, maka saya niteni niroke dulu gitu kan ya. Nah kemudian saya tes. Nah bakmi bikinan saya ada yang mau beli enggak gitu. Kalau ada sampai ketahuan ada yang beli 2 kali, wah itu kita tanya itu kenapa kok beli lagi gitu. Kalau yang pertama mungkin cuma penasaran, kalau yang kedua kali itu ada alasannya sesungguhnya, misalnya karena dekat rumahnya, misalnya karena murah gitu kan ya, karena porsinya banyak. Ya kita tidak tahu itu kan ya. Nah coba perhatikan ayam goreng McD itu bagi lidah saya kurang gurih. Tapi itu bagian dari hasil riset. Sehingga dalam jangka panjang, yang menang ya ayam goreng KFC dan McD itu. Aneh itu. Saya juga, kok menurut saya kok enak ayam goreng Suharti ya. Tapi menurut anak-anak saya ya yang enak itu adalah ayam goreng atau burger McD gitu kan. Oh kayak gitu ya. Jadi mereka berbasis data. Mereka melakukan riset. Nah itu yang kita kurang di sana itu market research itu kurang. Kalau yang tadi itu strategi marketingnya dengan pura-pura nanya dan segala macam itu, ya itu mungkin model dulu seperti itu. Tapi itu berarti barangnya juga memang harus berkualitas. Kalau enggak kan dia nggak sustain. Toko kalau sudah nyetok kemudian nggak ada yang beli atau lama nggak kejual ya males juga ya dia. Punya keberhasilan marketing aja. Iya. Ya betul Om. Jadi niteni niroke nambahi. Kalau ada teman saya itu dia mencoba macam-macam ya. Dia punya perusahaan buat bikin drone, tapi dia juga bikin iseng sekali itu bikin pembakar sampah terus sampai dijual keluar kota itu ya. Dia bilang begini, kita harus fokus pada satu produk itu. Kemudian kita explore sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya ubi. Ubi itu awalnya itu kan ubi ada di kita kan banyak ya. Ubi itu telo itu awalnya cuma direbus, kemudian digoreng terus dikasih keju ya. Bisa nggak dieksplor lagi yang lainnya, misalnya teknologi dijadiin alkohol atau dijadiin apa tepungnya gitu. Terus gitu ya, sehingga ada satu barang atau satu fokus, tapi teknologi di sekitarnya itu berkembang. Nah, itu harus dikuasai dulu itu. Baru kemudian kita lompat ke teknologi yang lebih canggih, yang materialnya baru. Nah, Indonesia itu sering kita ingin meniru luar itu langsung lompat ke yang lain gitu ya. Padahal seharusnya kayak Cina itu ya. Cina itu bikin mainan yang harganya Rp100 sampai yang canggih itu bisa semua. Nah, itu jadi pengetahuannya itu komplit. Itu yang saranin kita ini. Jadi misalnya kita fokus makanan atau fokus tanaman atau fokus jasa konsultasi atau apapun lah ya nanti kegiatan kita itu. Kita sudah dapat marketnya, kita explore. Kita explore, tambahin ini, mau nggak tambahin ini. Lebih mudah kita itu berbasis pada pelanggan yang sudah kita punya. Lebih mudah itu menurut saya ya. Jadi kalau misalnya Mak Ella bikin makanan itu ya, dari semua percobaan dia itu mana yang paling disukai. Kemudian harus dieksplor itu. Setelah dieksplor, kemudian working on it. Jadi misalnya bumbu itu fokus bumbu itu distandarisasi. Nanti yang goreng biar orang lain, yang ngulemi biar orang lain. Tapi fokus di bumbunya gitu. Atau cara motong ayamnya, atau cara memilih cabenya. Nah, itu baru akan jadi besar. Ya, jadi tidak habis karena kita bekerja di situ. Itu pengalaman saya sih. Saya pengalaman misalnya di bisnis training ya. Zaman waktu masih muda saya yang ngisi.
Sekarang saya mencari orang yang mengisi gitu. Karena saya tahu bahwa saya harus working on it, bukan in it gitu. Bukan di dalamnya. Bukan jadi pegawai kita sendiri gitu ya. Kira-kira begitu sih. Ya. Om Irul. Ya, silakan. Tadi kalimat yang menarik tadi adalah melakukan kayak semacam intensifikasi atau lebih menggarap customer yang sudah kita punya. Berarti ada satu kata kunci di sini, kita harus bisa dapetin customer base. Ya. Nah, yang selama ini adalah untuk bisnis-bisnis yang non-systemized lah kasarnya lah. Misalnya yang kita katalah punya nasi goreng atau apa yang belum tersistem, itu kan biasanya customer base-nya itu kan kita tidak punya. Nah, padahal itu kan adalah alat yang paling efisien atau paling murah kalau kita pengen mengembangkan produk baru, pengen ngetes kepada customer kita sendiri biar tahu rasanya seperti apa gitu. Nah, sekarang ada teknik enggak ya Om ya, kira-kira mendapatkan customer base yang dengan sukarela, persis kayak saya misalnya menyetorkan nama saya di Gojek dan di Grab gitu loh. Itu kan saya dengan sukarela gitu loh. Nah, teknik-teknik seperti apa yang bisa digunakan, misalnya Mbak Ana, kemudian Mas Agung atau Mbak Endang itu punya bisnis, orang yang datang ke sana ke kantornya beliau, dia dengan sukarela menyetorkan namanya, nomor teleponnya, suatu saat kalau ada produk bisa di call untuk dicoba atau seperti apa. Nah, teknik-teknik itu ada nggak yang sekarang bisa mempercepat dapat customer base? Ya. Nah, biasanya begini Om, ini ya, yang saya amati ya. Itu orang menyetor itu karena sesuatu yang memudahkan dia. Kalau jadi sifatnya itu contohnya begini ya. Kenapa kita setor OVO atau Gojek lah gitu ya, atau Tokopedia gitu ya misalnya ya. Entah itu namanya palsu atau benar gitu ya. Itu biasanya karena ada sesuatu yang memudahkan kita, misalnya payment-nya. Payment itu kan, wah Anda harus verifikasi nih, kecuali payment-nya debit ya boleh. Tapi kalau sudah ada pay later-nya, nah karena dikasih kemudahan itu baru dia nyetor. Jadi ada trade off. Jadi ada to give in order to get. Harus ngasih dulu. Kita sukarela memberi itu karena kita sudah dikasih. Tapi kalau dari awal kita dituntut, nah, seperti model bank zaman dulu ya, Anda buka di sini, mana KTP-nya, mana ininya, itu males banget itu. Berapa penghasilannya? Loh, ngapain kok tanya-tanya penghasilan gitu kan ya? Jadi dituntut duluan gitu. Tapi kalau yang sekarang ini semua dikasih gratis untuk kemudahan. Sehingga ketika orang itu sukarela memberi informasinya, itu karena dia sudah mendapatkan benefit lebih besar. Contohnya begini, saya membiarkan lokasi saya di tracking karena saya pakai Google Map. Kan sebenarnya itu kita datanya ada di Google itu. Bahkan Google bisa nunjukin histori Anda tahun lalu kemana aja gitu kan. Karena saya memang butuh Google Map-nya. Dia ngasih gratis duluan. Dan saya hanya ngasih ya, saya tidak cerita siapa anak saya, siapa keluarga saya, hanya saya saja kan. Dan bagi Google cukup gitu. Karena calon customer-nya atau yang akan dijual adalah data saya gitu kan. Saya user yang akan tanda kutip dijual ke pengiklan gitu kan. Secara anonim walaupun ya, tapi tetap saja itu model bisnis itu. Nah, makanya penting sekali kita itu kalau lebih serius ya, itu memahaminya disebut dengan model bisnis. Tapi mungkin nanti dibahasnya kapan-kapan ya. Bahwa bisnis itu tidak seperti zaman dulu, transaksinya langsung. Kita berhubungan langsung dengan customer yang mau bayar. Enggak. Sekarang ada yang namanya model bisnis. Kita kadang berhubungan dengan user. Customer bukan yang di depan kita. Bukan yang di depan kita. Nah, itu beda banget itu. Konsep itu beda banget. Dan itu dulu kira-kira 20-30 tahun yang lalu itu tidak masuk akal. Google ngasih gratis, rugi bertahun-tahun gitu kan ya. Kok bisa Facebook gratis gitu kan, sampai sekarang gratis gitu kan ya. Ya kalau Anda dikasih gratis ya Anda harus tahu Anda komoditasnya gitu.
Tapi itu kan baru tahu setelah 20 tahun, setelah mereka jadi perusahaan-perusahaan triliun dolar gitu kan. Oh, saya komoditasnya Google, saya komoditasnya Facebook ternyata. Ya, kira-kira begitu sih. Ya, ini mungkin sudah jam 9:10. Bisa kita lanjutkan diskusi, tapi bisa kita tutup dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi dengan sharing materi yang lain. Oke, terima kasih Om Irul. Ini ada Om Dok. Monggo Om Dok. Halo Om Dok. Om Dok baru gabung ya. Nggak apa-apa lah. Ditutup dulu, terus habis itu Om Dok ngobrol-ngobrol boleh. Baik, terima kasih Om Irul. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung dan sudah silaturahim plus kita dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan pengajian kita. Mari kita tutup pengajian ini dengan baca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.